Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pintar-pintar ya. Ya. Belajar yang benar biar besok jadi pintar. Coba. Kamu pintar. Di rumah Haji? Oh iya pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sambang Sapa Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang saya hormati dan saya cintai. Puji syukur hari ini saya bisa menyambangi ke beberapa sekolah sekaligus menyapa teman-teman guru dan siswa-siswi yang ada di beberapa sekolah. Yang pertama, kami pada hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023 menyambangi SMP Negeri 2 Kemangkon. SMP Negeri 2 Kemangkon, sekolah yang berada dekat dengan kota, hampir berbatasan dengan kecamatan Kota Purbalingga. Di sana sekolahnya cukup luas, ini cukup luas dengan fasilitas menurut kami yang secara fisik cukup lengkap juga, ruang kelas yang cukup, laboratorium sampai dengan sarana olahraga baik lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan basket, semuanya ada di sana. Termasuk untuk kamar kecil juga cukup untuk guru maupun siswa. Di sana kami masih melihat ada beberapa hal yang perlu pembenahan, misalnya untuk lingkungan yang belum tertata dengan bagus, masih banyak rumput-rumput yang liar. Dalam artian penataan untuk lingkungan agar lebih bersih, lebih indah, lebih rapi, lebih asri perlu dikembangkan kembali. Dengan cara saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah juga, dengan berbagai terobosan-terobosan yang perlu dilakukan oleh teman-teman di sana. Jangan hanya mengandalkan kepada para tukang kebersihan atau penjaga sekolah, tidak mungkin mampu, tapi paling tidak ada pembiasaan untuk anak-anak kita juga, dilakukan pembiasaan hidup bersih dan sehat dan sebagainya, dipelopori, diteladani oleh guru dan kepala sekolahnya di sana. Jangan hanya sekedar memerintahkan tok, tapi berikanlah contoh-contoh yang bagus sebagai pembiasaan. Insya Allah kalau demikian bisa dilakukan, insya Allah sekolah itu akan semakin kelihatan bersih, indah, dan temata. Ini bersih ya? Bocah-bocah sih bersih. Ada makanan sih kotor, jangan. Melas bocah-bocah. Yang pada pinter. Yang pada pinter. Mbak, yang bersih ya jualannya ya. Jangan yang membahayakan, karena mendoan maksudnya mau apa sehat dan kuat terus tulung niki direwangi dibersih ngarepane nggih satu bersih lah. Iya di apa dijadikan satu umur apa tahu setiap hari diingatkan, yang membuang tidak sampai ke sana. Kalau nggak ditungguin berhenti di situ. Ya giliran, durunnya dipasang.
gurunya dipasang untuk jadwal seperti itu aja kurang. Iya, ada guru yang diberi tugas setiap harinya untuk gantian, untuk berkeliling ke sekolahan ini. Biar mereka juga rasa darbeninya punya itu loh. Lalu sudah untuk tiket tiap hari cuma ya itu. Ya tegas aja, ditegasin aja. Kalau saya kayak gitu, misalnya ditegasin. Ordernya banyak-banyak iya. Gini Bu, coba 1 jam pelajaran 40 menit misalnya, kurangi 5 menit setiap harinya bagi yang piket, walaupun banyak sekalipun, kurangi 1 menit, 5 menit. Oh saya ngajar hari ini 7 jam pelajaran full misalnya, kurangilah yang piket itu, kurangi 5 menit tiap jamnya, berarti terkumpul ada 35 menit tugas mereka. Ya gitu, setengah jam sekolah ini cukup ekol. Yang keduanya, saya juga mohon ada peningkatan disiplin ini kepada Bu Kepala Sekolah dan teman-teman guru, ada peningkatan disiplin baik dalam proses pembelajaran, baik dalam proses jam bekerja sebagai aparatur sipil negara. Di sana juga perlu ada peningkatan kedisiplinan. Kapan harus membagi waktu untuk pembelajaran, kapan harus membagi waktu untuk administrasi kepentingan Bapak Ibu gurunya, harus disiplin. Termasuk melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun oleh Bupati Purbalingga. Kami mohon untuk didukung betul ini, untuk didukung betul. Sehingga sekolah itu akan menjadi lebih baik. Dan ini ada progres penaikan jumlah siswa. Semoga tahun berikutnya juga SMP Negeri 2 Kemangkon ini bisa menjadi sekolah tujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan zonasi yang ada. Nah ini saya kepengen Bapak Ibu betul nggak? Kepengen, coba yuk kita tingkatkan dengan kebersamaan seperti itu. Pertama penegakan disiplin. Saya minta ada perhatian terhadap disiplin. Karena apa? Tugas tanggung jawab kita sudah diatur. Jangan sampai Bapak Ibu sekepenake dewek lah. Masyarakat kita sudah cerdas, sudah menilai. Saya juga minta ada sebuah peningkatan kualitas mutu pembelajaran. Ya, di samping kedisiplinan, jiwa korsa, kebersamaan di sana harus ditanamkan juga peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran. Yaitu dengan berinovasi, harus out of the box, ya. Keluar dari zona nyaman. Dengan seperti itu saya yakin anak-anak di sana akan semakin cerdas, guru-gurunya juga akan bertambah ilmunya. Dalam proses pembelajaran Bapak Ibu dalam rangka untuk melaksanakan program pemerintah di tahun 2022 yaitu adanya kurikulum merdeka. Saya pikir Bapak Ibu harus menjadi satu kesatuan utuh. Tidak boleh Bapak Ibu egois atau parsial berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa. Ya. Karena apa? Ya. Harus berkesinambungan. Yang namanya berdiferensiasi antara kelas dengan kelas yang lainnya atau bahkan kelas yang ada di tingkat atas. Ataupun dengan mata pelajaran yang lainnya. Seperti misalnya dalam proses PPDB, penerimaan peserta didik baru. Bapak Ibu harusnya sudah memetakan. Anak-anak kita masuk ke sini dari SD, dari MI, masuk ke sekolah SMP 2 Kemangkon ini. Yuk kita petakan. Bocah latar belakangnya seperti apa, hobinya apa, kebiasaannya seperti apa, ya. Dia kalau pelajaran senengnya apa, ketika kesenian senengnya apa, dan yang keempatnya saya juga minta untuk melakukan terobosan-terobosan agar sekolah itu lebih menyenangkan, sekolah itu lebih nyaman ditempati baik oleh guru, siswa maupun warga sekolah yang lainnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara di sana ayo kita tingkatkan lagi, tidak hanya dari aspek akademiknya saja, tapi non akademiknya juga perlu ditingkatkan. Misalnya ekstrakurikuler ditingkatkan di sana. Melalui pembiasan-pembiasan yang dilakukan, anak-anak akan menjadi terbiasa. Misalnya di dalam olahraga, di dalam misalnya BTQ, misalnya di dalam pemahaman terhadap budaya, pemahaman terhadap nasionalisme dan sebagainya, itu bisa menjadi sebuah pembiasaan yang dilakukan oleh teman-teman guru sehingga anak-anak itu akan mampu mempunyai skill, keterampilan yang bagus di bidangnya sesuai dengan hobi, bakat dan kebiasaan mereka. Dan sekali lagi saya mohon
ada jiwa korsa, kebersamaan, kedisiplinan yang tinggi, adanya kepedulian untuk memelihara sekolah itu. Karena apa? Sekali lagi, sekolah itu adalah milik kita bersama, milik Bapak Ibu guru, milik warga sekolah yang ada di situ. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Purbalingga yang telah hadir di SMP 2 Kemangkon, Sabang Sampah Sekolah. SMP 2 Kemangkon. Mana semangatmu? Mana semangatku? Sampah sama sekolah. Setelah itu Bapak dan Ibu serta teman-teman sahabat Sabang Sekolah, saya meluncur ke SD Negeri 2 Grecol. SD berada tepat di tepi jalan raya, tepi jalan raya jalur lingkar yang sebetulnya cukup representasi untuk dikembangkan, karena juga di situ bisa dilihat oleh siapapun yang lewat dari situ, dari arah Purbalingga menuju ke Purwokerto atau sebaliknya. Dan ini juga cukup bagus, sekolahnya cukup tertata dengan bersih, walaupun tidak baru, tapi sekolahnya tuh cukup tertata dengan bersih. Saya juga minta untuk ditingkatkan terus, misalnya untuk meningkatkan penghijauan di sana, lingkungannya ditata dengan bunga-bunga, dengan taman dan sebagainya, karena masih memungkinkan. Ketercukupan sarana prasarana pembelajaran menurut saya sudah cukup bagus, dan kebersamaan di sana saya juga untuk lebih ditingkatkan lagi. Rasa handarbeni, rasa memiliki terhadap sekolah itu harus juga dimiliki oleh semua warga sekolah yang ada di situ. Sekali lagi saya matur nuwun, ini monggo untuk berlanjut Pak Kepala Sekolah untuk membimbing, mengarahkan dan memanage teman-teman kita, administrasinya untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pendek aja hafalan gimana coba? Kamu yang cantik. Coba. Iya coba. Kul pinter-pinter ya. Ya. Belajar yang benar biar besok jadi pinter. Coba. Pinter kamu Selanjutnya sahabat Sabang Sekolah, kami dari SD Negeri 2 Grecol berlanjut ke SD Negeri 2 yang berada di tengah-tengah perumahan, ada di tengah-tengah perumahan Selabaya dan Karangmanyar. Ini SD Negeri 2 juga daerah padat, dengan daerah padat karena di daerah perumahan, muridnya juga cukup banyak, ada 100 lebih di sana. Namun melihat posisi di sana itu, sekolah itu karena cukup posisi tanahnya cukup rendah, cukup rendah yang kadang kalau hujan menjadikan permasalahan air
dari luar itu banyak yang menggenang di halaman sekolahan, sehingga agak mengganggu pemandangan dan kadang dampaknya adalah kotor. Ketika habis hujan kadang sekolah itu menjadi kotor karena sampah ataupun lumpur tanah yang masuk ke dalam sekolahan. Kadang katanya sampai masuk ke ruang kelas, ini yang cukup memprihatinkan, dan kami minta kepada teman-teman guru di sana untuk bisa dianukan lagi, coba nanti bisa didiskusikan dengan warga sekitar solusinya untuk membuang air agar bisa keluar dari lingkungan sekolahan. Melihat sekolahannya sudah cukup bagus, masih cukup bagus, tertata dengan baik. Mungkin perlu ada penambahan pohon-pohonan lah biar agak rimbun dan sebagainya. Sekaligus di sana kami melihat misalnya kamar mandi cukup bersih, mencerminkan bahwa teman-teman di sana juga cukup bersih juga untuk mengelola sekolah itu. Dan harapan kami penataan lingkungan utamanya di daerah belakang di daerah belakang ada tempat sampah dan sebagainya untuk lebih diperhatikan kembali, karena berada di lingkungan perumahan jangan sampai sampah yang di situ bau mencemari di lingkungannya, jangan sampai. Perlu ada komunikasi yang bagus dengan pemerintahan kelurahan di sana, dengan masyarakat di sekitar sana, perlu kita diskusikan bagaimana untuk mencari solusinya. Toh demikian adalah di sana adalah untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita juga yang ada di sekitar situ. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Tri Gunawan Sudarauga SD Negeri 2 Penambangan. SD Negeri 2 Penambangan, maju! Itu teman-teman Sambang Sapa Sekolah, saya bersama tim Sambang Sapa Sekolah Dinas Pendidikan dan kemudian Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan hari ini telah mengunjungi beberapa sekolah untuk bagaimana memotivasi, mengajak teman-teman kita untuk membangun pendidikan ini lebih baik lagi sesuai dengan program Bupati Purbalingga. Dan sekali lagi kami mohon dukungan, mohon doa restunya bagaimana kami di Dinas Pendidikan dapat mengimplementasikan visi misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Purbalingga Ibu Tia Hayuning Pratiwi SEB Ekon MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.